wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan HMI dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Semoga di tahun baru dan di hari baru, tentunya di 1 Januari 2022, semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Panda Zulkainit bersama Kakanda Sekjen Majelis Nasional KHMI, Kakanda Manimbang Kaharyadi. Selamat pagi Abang, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat. Waalaikumsalam. Sehat luar biasa ya. Amin. Iya, karena di tahun baru Bang, jadi tema kita di hari ini yaitu resolusi HMI di tahun 2022. Nah, jadi mungkin langsung saja dari Dinda Bang, kira-kira di tahun baru ini untuk kader HMI secabang yang ada di Indonesia begitu Bang ya. Sekarang ini sudah masuk di tahun baru, kira-kira apa yang harus kita tingkatkan dari kualitas kader HMI se-Indonesia? Terima kasih Panda, adik-adik kader HMI seluruh Indonesia, Kanda Yunda, KHMI dimanapun berada. Ya. Bagus sekali tema yang diangkat hari ini adalah resolusi HMI untuk tahun baru 2022. Resolusi sesungguhnya merefleksikan semangat atau keinginan yang kuat untuk memberikan satu langkah keputusan atau pernyataan atau tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu di tahun yang baru ini. Saya kira ini tagline atau tema yang tepat sekali karena HMI sebagai organisasi kader, dia harus setiap saat, kapanpun waktunya, pergantian minggu kah, pergantian bulan kah, bahkan pergantian tahun kah, itu selalu menancapkan atau menguatkan tekad dan semangat meningkatkan kualitas kaderisasi. Ya. Jadi dengan resolusi ini paling tidak 3 hal yang dapat saya coba simplifikasi di dalam memberikan guidance pada langkah-langkah berikutnya. Pertama adalah jadilah planner yang baik. Jadi apa planning kita di awal tahun ini dalam menjalani tahun waktu-waktu berikutnya, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan dan seterusnya. Tentu belajar dari pengalaman tahun yang lalu 2021, apa yang belum maksimal, apa yang belum sempurna, apa yang belum lengkap, coba dimaksimalkan, dilengkapi dan disempurnakan pada tahun 2022 ini. Itu yang pertama, menjadi planner yang baik. Yang kedua tentu punya obsesi, punya harapan-harapan ke depan. Sebagai organisasi kader, saya kira tentu ada langkah-langkah dan terobosan-terobosan yang dilakukan secara menyeluruh, karena hakikat kaderisasi di dalam HMI itu tidak hanya kaderisasi melalui training formal di semua jenjang LK1, L2, 3, tapi seluruh aktivitas pelaksanaan program, kinerja dan sebagainya itu semuanya itu bermuara kepada peningkatan kualitas kaderisasi. Dan yang ketiga, ingat ya, ini waktu berjalan terus. Kalau adik-adik di cabang itu kan hanya periodenya 1 tahun. Iya, betul sekali. Kemudian kalau di PB atau Batko itu 2 tahun. Sudah berjalan 1 tahun sebelumnya, tinggal 1 tahun 2022 ke 2023, yaitu 1 tahun tanpa terasa. Kayaknya baru kemarin kita mendengar kongres, nanti tidak terasa sudah kongres lagi 2023. Intinya bahwa melalui resolusi ini bangun tekad yang kuat bahwa dari waktu ke waktu saya harus ada peningkatan. Peningkatan dalam artian bagaimana mengimplementasikan 5 prinsip insan cita sebagai barometer atau tolak ukur yang paling umum. 5 insan cita itu apa, ada peningkatan pada diri kita. Mulai dari insan akademis, apa peningkatan dari segi intelijensia, kemampuan akademiknya, pencipta, apa inovasi, apa karya, apa terobosan lakukan. Nah, kemudian 2 itu dikuatkan, disadarkan kita secara fundamental bahwa semua itu kita hajatkan untuk mengabdi. Tugas-tugas pengabdian kita dalam memajukan umat, dalam syiar, dalam mewujudkan tujuan organisasi, dan dalam satu tarikan nafas bernafaskan Islam. Bernafaskan Islam, jadi semua perilaku, sikap, kinerja, program
attitude kita itu harus mencerminkan nilai-nilai yang luhur dari nilai-nilai Islam itu, dan pada akhirnya muara akhirnya itu adalah kita melaksanakan tanggung jawab kita dalam mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah. Kalau di HMI itu kita kenal dengan dua tujuannya, tujuan antara dan tujuan akhir, intermediate goal atau ultimate goal. Ultimate goal itu hanya akan berhasil apabila tujuan awal, tujuan antara atau intermediate goal itu berhasil. Artinya kualitas akademik kita meningkat, kemudian kinerja kita, program kita, terobosan kita, inovasi kita meningkat, dan semua itu dalam rangka pengabdian. Oke, baik. Jadi kawan HMI se-Indonesia, pesan dari abang kita untuk yang pertama, resolusi HMI di tahun 2022 ini adalah menjadi planner yang baik. Lalu yang selanjutnya kita harus memiliki obsesi, dan selanjutnya yang terakhir ya, kita harus menjadi orang yang memiliki, menanamkan maksudnya 5 kualitas insan kita, begitu ya Bang. Nah lalu kira-kira Bang, untuk yang kedua ini Bang yang ingin saya tanyakan, kira-kira untuk kader ini yang abang lihat selaku Sekjen Majelis Nasional KHMI, tantangan kader HMI di tahun 2022 ini apa saja begitu Bang? Ya, tahun 2022 ini akan banyak event atau momen-momen penting ya, baik dalam dimensi ekonomi, yaitu segenap elemen bangsa berusaha untuk bangkit dari keterpurukan setelah kita didera oleh pandemi COVID sekian lama ini. Kita harus juga mengambil bagian dalam upaya untuk mendorong iklim yang kondusif bagi meningkatnya giroh ya, atau semangat untuk mendorong dinamika masyarakat dalam rangka mewujudkan perbaikan atau pergerakan ekonomi yang maksimal. Kita harus akui kalau dalam Islam itu kita diajarkan laqad kana fi qasasihim ibrotul liulil albab. Kejadian-kejadian yang telah berlalu itu adalah pelajaran bagi orang yang berpikir, bagi orang yang berakal, ulil albab. Nah, kita semuanya kumpulan para ulil albab, mengambil pelajaran dari yang telah berlalu itu untuk kita susun langkah-langkah yang cepat dan cermat. Paling tidak dalam situasi perbaikan ekonomi, karena kita adalah pemimpin yang sedang berproses atau leadership exercise, sedang belajar memimpin, kita harus mengambil bagian dalam upaya ikut mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kreasi atau inovasi yang memungkinkan kita dapat berkontribusi dalam upaya memajukan perekonomian nasional, regional maupun lokal. Nah, maksud saya itu kita menjadikan challenge, tantangan kan. Kualitas kepemimpinan itu apabila dia menghadapi tantangan kan. Nah, apa tawaran konsep kita dalam memulihkan ekonomi itu? Apa yang bisa kita kerjasamakan dengan para elemen strategis, membangun sinergitas dan kemitraan dalam mendorong iklim perekonomian. Umpama contoh kalau di NTB lagi fokus soal MotoGP, kita akan menjadi sorotan dari berbagai kalangan baik nasional maupun internasional. Nah, bagaimana kontribusi kita ikut mensukseskan acara tersebut, karena itu kan mengundang tamu dari berbagai wilayah Nusantara bahkan dunia. Nah, itu kan menambah dinamika ekonomi, pergerakan ekonomi di sini. Kita ikut berkontribusi untuk mengkomunikasikan beberapa potensi yang sangat strategis di wilayah ini agar kedatangan mereka nanti pada saat event MotoGP itu bisa menjadi satu kenangan yang indah ketika mereka pada saatnya berikutnya nanti akan kembali ke Lombok ini. Kan ada istilah dulu, jangan ke Lombok nanti tidak ingin pulang. Jadi kan, karena terlalu banyak tagline-nya kan banyak kenangan itu. Jadi intinya kontribusi kita dalam kapasitas kita sebagai mahasiswa, sebagai calon pemimpin yang sedang menguras banyak pengalaman, harus memperbanyak pola relasi dan komunikasi untuk kita ikut kontribusi, paling tidak ikut membangun atau menciptakan suasana kondusif, suasana yang baik, yang tenang, yang cukup dinamis dan penuh antusias, sehingga
potensi kreativitas kita dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Oke, baik. Jadi itu ya teman-teman ataupun kawan-kawan HMI se-Indonesia. Jadi yang paling ataupun yang harus dipersiapkan untuk melihat tantangan-tantangan yang akan kita jawab tentunya di tahun 2022 ini, kita harus memiliki langkah yang cepat dan cermat tentunya, dan selanjutnya harus ikut mendukung kondisi dan melihat kita juga selaku akan menawarkan tawaran-tawaran konsep kepada baik itu pemerintah dan lain sebagainya, dan selanjutnya juga kita harus berkontribusi begitu Bang ya. Yep. Nah, tadi kita berbicara terkait dengan tantangan. Nah, sekarang kira-kira menurut Abang, pandangan Abang, peluang yang bisa diisi oleh kader se-Indonesia, kira-kira bukan hanya di ranah politik saja, tapi mungkin dari Abang bisa melihat kita selaku kader HMI se-Indonesia ini bisa menempati posisi di mana saja begitu Bang, peluang-peluangnya. Ya, menarik sekali. Ini apa pertanyaan bahwa kita bisa menempatkan pada posisi di mana saja. Iya. Tepat sekali, karena HMI itu adalah kumpulan dari berbagai disiplin ilmu. Iya, semua betul. ada di dalam HMI. Dan kita juga dapat dilatih, dibina, dipersiapkan untuk menjadi profesional. Maka di dalam HMI itu saya masih ingat dulu ketika masih aktif di HMI itu ada lembaga kekaryaan sesuai dengan disiplin ilmu ya. Ada lembaga pers, lembaga pertanian, lembaga kesehatan, Bakornas, lembaga hukum dan sebagainya. Saya kira sekarang itu masih ada eksis sampai sekarang. Nah, tentu dengan berbagai disiplin ilmu itu kader HMI dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di semua lini dan lapangan pengabdian. Makanya saya sering mengatakan bahwa HMI itu adalah distributor pemimpin yang terlengkap dan sangat masif dan sangat sistematis dan konsisten di dalam menyiapkan kaderisasi itu. Hari ini indikatornya adalah cabang dan Batko selalu aktif dalam mengimplementasikan semangat ketersediaan stok kader itu dalam bentuk kontinuitas atau pelaksanaan kaderisasi formal secara kontinu dan konsisten, yaitu LK2 dan LK3. LK1 tentunya sudah sangat semangat juga. Nah, jadi pandai membaca peluang yang ada, jangan sampai terfokus pada satu bidang. Politik itu memang karena kesannya itu mengasihkan dan sangat media coverage-nya luas dan sangat cepat nampak, tetapi itu kan terbatas ya. Tidak semua, apalagi dalam situasi politik biaya tinggi seperti ini kan. Saya kira hanya memperbanyak bukan calon tetap, tapi tetap calon aja. Jadi harus pandai membaca peluang-peluang yang ada di dalam berbagai lapangan dan lini pengabdian, dan saya kira itu terbuka luas, bahkan tidak menutup kemungkinan juga peluang-peluang istilahnya memimpin di basis yang front terdepan di masyarakat atau di kepala desa umpama, itu kan juga exercise untuk melatih, membina menanamkan dari sekarang basis dukungan itu dari tingkat bawah. Bahkan banyak contoh kan sukses dia di kepala desa, lalu dia maju karena basisnya ada, lalu dia menjadi caleg, lalu dia terpilih dan seterusnya. Tetapi sekali lagi peluang yang lain itu banyak sekali, pekerja sosial, aktivis kemanusiaan, relawan, menjadi tim sukses, menjadi tim ahli, banyak lagi peluang-peluang itu. Dan itu harus dibaca dan dikejar. Jangan sampai terpaku pada satu bidang. Itu namanya diaspora yang menyeluruh, itu nyebar di semua lini sepanjang kita telah membekali diri secara baik selama kita di HMI. Iya, baik. Jadi kawan-kawan HMI, ya, jawaban dari Abang untuk mengisi peluang-peluang. Jadi kita ini hadir datang dari disiplin ilmu yang berbeda-beda. Jadi jangan hanya fokus di satu ranah saja, begitu Bang ya, dengan satu cara pandai membaca peluang-peluang yang ada tentunya. Nah, kira-kira Bang, sebentar lagi kita akan merayakan milad yang ke-75 tentunya ya. Kira-kira yang harus kita persiapkan apa ini Bang untuk milad? Bukan hanya milad merayakan udah selesai begitu, tapi harus ada kontribusi yang nyata untuk himpunan mahasiswa Islam. Dari Abang selaku yang menjabat sekarang menjadi menarik sekjen, momentum ulang tahun itu adalah kesempatan refleksi, introspeksi dan juga memperkuat obsesi yang
besar ke depan ya. Saya kira kita tidak lagi terjebak pada kebesaran masa lalu. Sejarah cerita kebesaran masa lalu itu harus menjadi daya ungkit atau pemicu semangat kita untuk hadir secara kualitatif dan tepat untuk menjawab persoalan masa kini. Ingat, kita ini sudah bukan era kolonial, kita era milenial. Era milenial dan segala parameternya, segala kualifikasi, kriteria, tuntutan, persyaratan itu kita harus paham, lalu kita jawab persyaratan itu untuk bisa berperan di dalam era milenial. Ingat ya, transformasi digital sudah harus terjadi. Keterampilan kita menguasai IT harus optimal, kemampuan kolaborasi, kemampuan quick respon atau respon cepat. Dan yang lebih penting dari itu, kapasitas dan kompetensi kita itu harus mumpuni sehingga kita bisa menjadi kompetitor yang layak keluar sebagai pemenang. Itu harus kita persiapkan diri dari sekarang. Nah, yang kedua dalam momentum ulang tahun itu saya kira pertahankanlah identitas dan integritas kita sebagai organisasi kader yang bernafaskan Islam. Dan itu harus tercermin dalam forum-forum nasional, forum regional, attitude kita, tampilan kita ya benar-benar mencerminkan tampilan sebagai organisasi mahasiswa dan sebagai organisasi Islam. Jangan sampai ada sikap perilaku lagi yang justru berbanding terbalik dengan identitas sebagai organisasi mahasiswa atau sebagai organisasi Islam. Artinya dialektikanya, komunikasinya, perilakunya, sikapnya, programnya, segala macam itu harus mencerminkan organisasi Islam dan organisasi mahasiswa. Konkretnya begini, kalau kita sebagai organisasi Islam, kita harus menampilkan kekuatan pemikiran sebagai kaum cendekiawan, sebagai kaum intelektual. Jadi saya tidak melarang orang berdemo, tetapi sekali lagi kemampuan untuk berdemo itu harus diimbangi juga dengan kemampuan untuk memberikan tawaran-tawaran solusi terhadap persoalan dihadapi oleh suatu masyarakat, daerah, regional atau nasional. Saya ingin mengistilahkan, coba imbangi tradisi turun ke jalan dengan tradisi turun tangan. Tradisi turun ke jalan itu kebebasan berekspresi. Tradisi turun tangan itu kemampuan kompetensi. Kompetensi kita, kemampuan solusi kita, tawaran solusi yang kita berikan. Jadi dengan demikian akan lahir kemampuan kader yang integrated, yang multidimensi. Ketika dia tampil saatnya nanti sebagai pemimpin, dia punya kemampuan otak, dia kemampuan menggerakkan karena dia punya tradisi atau pengalaman di lapangan, tapi dia juga punya pengalaman untuk memberi tawaran-tawaran solusi, dan itu kerja intelektual, kerja insan akademis, kerja yang terhormat, yang ikut berkontribusi dalam memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Jadi kalau dipadukan ada keterampilan turun ke jalan sama keterampilan turun tangan, itu menjadi kekuatan yang dahsyat. Super power dan HMI bisa menjadi pihak yang selalu menjadi pemberi solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Oke, baik, luar biasa sekali. Jadi kawan-kawan HMI se-Indonesia ya, di pagi hari ini kita bisa berdialog dengan abang kita gitu, Sekjen Majelis Nasional KHMI. Jadi Bang, mungkin sebelum kita tutup ya, mungkin closing statement abang gitu terkait dengan resolusi HMI di tahun 2022 ini. Ya, saya kira untuk teman-teman tentunya. Baik, HMI kawan-kawan se-Indonesia. Kawan-kawan seluruh tanah air, di seluruh Nusantara dimanapun berada, singkat saja closing statement saya, tingkatkan terus kualitas perkaderannya, tingkatkan terus kualitas diri, rawat terus mata air perkaderan akan terus mengalir. Dan saya kira tagline kita dari dulu sampai sekarang masih relevan, study today, leader tomorrow. Saya belajar hari ini untuk memimpin besok. Jadi supaya besok memimpin itu dengan kualifikasi persyaratan sesuai dengan tantangan zaman, maka jangan ada waktu yang disia-siakan untuk mengasah kemampuan diri agar kelak ketika menjadi pemimpin yang sukses, yang berhasil, yang berkualitas dan berintegritas. Yakin usaha sampai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan HMI tetap tunggu selalu ya
akun-akun ataupun tema-tema yang kita akan tampilkan selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Abang sudah berkesempatan untuk kami wawancarai sebentar. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan HMI se-Indonesia. Saya Panda dan juga Abang mohon pamit undur diri dari hadapan kawan-kawan HMI semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, yakin usaha sampai.